Peng. Jadi guys, di video kali ini aku dan Bocil Peng akan main Granny sambil cerita horor. Cerita horor kali ini berdasarkan kisah nyata dari narasumber yang berbagi ke kita ya guys. Ini kita dapat cerita horornya dari teman namanya Bocil, dan kita sudah izin juga dengan narasumber untuk kita ceritain di sini. Oke guys, daripada lama-lama, langsung aja aku dan Nyanya main sambil cerita horor. Kalian harus penasaran ya guys, karena ini bener-bener serem. Mau tahu gimana seremnya? Ditonton sampai habis ya guys. Kita mulai. Jadi ceritanya, aku lagi main di rumah temen aku, Imam. Aku ternyata ketiduran karena aku main dari pagi sampai aku bermimpi. Dan di mimpi itu tiba-tiba ada yang bangunin aku. Lalu aku kebangun, tapi ternyata aku hanya kebangun di mimpi. Yang bangunin aku itu anak cewek, umurnya sekitar 14 tahunan lah. Mungkin bisa dibilang remaja ya. Dari tinggi badannya, dia nyariin adeknya. Di mimpi itu aku ikut nyari adeknya. Dan di mimpi itu aku di dalam rumahnya Imam. Terus sambil aku dan kakak cewek itu nyari-nyari adeknya, aku suruh dia teriak panggil nama adiknya biar adiknya denger. Tapi kata dia, gak bisa teh, gak usah teriak. Di mimpi itu pokoknya nyari adeknya dia rasanya sampai capek banget. Tahu-tahu adeknya ada di kamar mandi tamu di rumah Imam. Umur adeknya mungkin 8 tahunan lah dan cewek juga. Pas dia ketemu adiknya, posisi adiknya ngebelakangin kita. Jadi ditepoklah pundak adiknya sama si kakaknya. Dan pas nengok mereka cuma saling senyum-senyum aja. Adiknya bisa ngomong ternyata, tapi nggak bisa denger. Dan dari kuping adiknya keluar darah. Aku tanya pakai bahasa Sunda karena aku dan Imam rumahnya di Bandung. Celin aku naon itu teh? Telinganya kenapa itu? Kata adiknya, digebuk ku si bapak, dipukul papa. Terus adiknya bilang, hayu teh, antar ke tempat kita. Dan aku anterin lah mereka. Ternyata mereka menuju ke arah dapur Imam. Ke belakangnya lagi. Di rumah Imam aku pun gak pernah ke tempat ini. Mereka berdua masuk ke dalam lemari. Kata mereka, ini tempat kita paling aman. Suka ngumpet di sini biar gak dipukul bapak. Tapi terakhir kita berdua masuk sini malah dikunciin sama si bapak. Bapaknya pergi aja gak balik-balik lagi. Dari situ aku kebangun beneran. Terus langsung nanya si Imam, Mam, di dekat dapur, dekat tempat aku ambil air minum, emang ada lemari? Kata Imam, iya ada. Terus aku tanya lagi, dipakai apa enggak? Kata Imam, enggak, itu lemari titipan dari temen nenek aku. Orangnya mau pindah rumah, tapi lemari itu dititip dulu di sini. Sampai sekarang nggak diambil-ambil. Udah lama banget, lebih dari 10 tahun kali di sini. Oke guys, jadi ceritanya si narasumber ini lagi main ke rumah temennya yang namanya Imam. Terus si narasumber ini ketiduran. Pas ketiduran dia mimpi. Pas di mimpi dia kayak dibangunin gitu sama anak perempuan umurnya sekitar 14 tahunan. Di mimpi itu si anak cewek ini nyariin adeknya. Terus si narasumber bantuin lah ikut nyari adeknya. Si narasumber bilang, panggil aja nama adik kamu. Terus kata si kakaknya ngomong gini, nggak bisa teh, nggak usah teriak. Si narasumber ini nyari-nyari adiknya sampai kerasa tuh capek banget. Tiba-tiba adiknya ternyata ada di kamar mandi tamu rumahnya Imam. Umur adiknya ini sekitar 8 tahunan lah, cewek juga. Pas ketemu adiknya tuh ngebelakangin mereka. Ditepok lah pundaknya tuh si adiknya sama si kakak. Pas adiknya nengok, dia tuh cuma senyum-senyum doang. Ternyata adiknya gak bisa denger, tapi bisa ngomong guys. Akhirnya pas nengok,
si narasumber ini ngeliat kok kayak ada darah yang keluar dari kupingnya. Ditanya lah sama narasumber, Celi nak kunaon itu teh? Telinganya kenapa itu teh? Terus kata adiknya, digebuk ku si bapak, dipukul papa. Terus adiknya bilang, hayu teh, antar ke tempat kita. Dan si narasumber ini nganterin lah mereka. Ternyata mereka menuju ke arah dapura imam, tapi masih terus ke belakang. Dan di rumah temennya itu, di rumah temennya narasumber, si imam, si narasumber ini nggak pernah ke tempat itu, ke belakang. Tiba-tiba anak cewek dua ini, yang kakak beradik itu, masuk ke dalam lemari. Terus mereka bilang, ini tempat kita paling aman. Suka ngumpet di sini biar nggak dibukul bapak. Tapi terakhir kita berdua masuk sini malah dikunciin sama si bapak. Si bapaknya pergi aja nggak balik-balik lagi. Dari situ si narasumber kebangun. Si narasumber langsung nanya lah ke temennya si imam, Mam, emang di dekat dapur ada lemari? Ternyata ada. Dan lemari itu ternyata titipan temen neneknya imam. Tapi sampai sekarang belum diambil-ambil, sudah lebih dari 10 tahun. Katanya sih temen neneknya imam itu mau pindah rumah, makanya dititip di situ. Jadi setelah aku dengar cerita ini guys, aku langsung wah serem banget gak sih? Beneran ada lemarinya di rumah itu? Iya, kayaknya kalau aku yang mimpi itu, aku langsung lari pulang, gak mau main lagi ke rumah si imam. Mungkin gak sih kalau memang beneran kisahnya kayak gitu, hantu anak kecil itu kayak ngasih tahu kalau lemari titipan temen neneknya imam itu tempat hantu itu meninggal. Aneh juga sih, kenapa titipan lemari sampai udah 10 tahun gak diambil-ambil. Aku jadi takut benerannya. Duh, malah kita bikin konten ini udah malam lagi, hujan-hujan. Ya udah guys, ini cuma cerita ya. Kita gak boleh takut, cuman boleh takut sama Tuhan. Oh ya, terima kasih ya guys sudah mau dengerin cerita horor bersama aku sampai akhir video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan klik lonceng biar kalian tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Terima kasih guys. Terima kasih guys.